Selamat pagi, terima kasih Raka dan Prima. Kalau MG Listener baru bergabung dengan MG Radio Network, selamat bergabung MG Listener. Dan MG Listener saat ini mendengarkan Morning Session with Nuim Hayat bersama saya Pri Hadiadi di Kamis 2 September 2021. Dan semoga pagi ini MG Listener diberkahi keberuntungan dan kesehatan, atau yang hari ini harus bekerja tetap semangat, diniatkan untuk memberikan yang terbaik pada diri sendiri atau keluarga agar diberi kelancaran dan keberkahan. Nah, MG Listener untuk hari ini, Kamis 2 September 2021, seperti yang saya sampaikan tadi, jelang pergantian segmen dengan Raka dan Prima, saya mengatakan bahwa hari ini bersama dengan Bang Nuim Hayat, kami akan membahas terkait dengan nasib pekerja migran Indonesia. Kenapa? Karena ada berita yang cukup ngenes ya, terkait dengan pekerja migran di Indonesia ini, terutama di Arab Saudi, di mana KJRI Jeddah ini mengamankan upah seorang tenaga kerja Indonesia yang belum dibayar oleh majikannya sebesar sekitar 670 juta rupiah. Tentu ini bukan nominal yang kecil ya, ini cukup besar gitu. Dan kasus tersebut terungkap saat pelaksanaan terpadu yang berlangsung di tanggal 27 hingga tanggal 28 Agustus 2021 di Kamis Muscat di Arab Saudi. Nah, TKI berinisial atau pekerja migran Indonesia berinisial AIO ini mengaku sudah bekerja selama 14 tahun di kota Aba, namun ia baru menerima sekitar 36 juta selama ia bekerja. Bayangkan, selama 14 tahun ia hanya menerima 36 juta rupiah selama ia bekerja. Dan KJRI pun merasa janggal dengan slip gaji milik PMI berjenis kelamin perempuan ini asal Bekasi. Ia pun, maksudnya dalam hal ini KJRI pun memanggil majikan pekerja ini, dan majikan ini mengaku bahwa dirinya memang belum menggaji AIO sesuai dengan yang seharusnya. Dan ini tentu hal-hal yang miris yang kita dengarkan terkait dengan tidak diterimanya hak-hak para pekerja buruh migran dan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Dan kita kalau mengetahui terkait dengan hal ini, kita juga pernah mendengar bahwa Bang Nuim Hayat ini pernah menjadi seorang pekerja migran. Kalau dulu TKI ya Bang Nuim. Assalamualaikum Bang Nuim. Kita akan ngebahas soal nasib dari para TKI ini dengan Bang Nuim Hayat yang semasa mudanya kita ketahui pernah menjadi pekerja migran ilegal di Arab Saudi. Kalau kita mengulas lagi bahwa memang 670 juta rupiah ini bukanlah satu nominal yang jumlahnya sedikit, tapi cukup banyak ya. Dan seperti MG Listener ketahui bahwa buruh migran di Arab Saudi ini adalah penyumbang nomor 1 devisa Indonesia, yang setidaknya terdapat 10 juta buruh migran seluruh dunia yang mengadu nasib di negara kaya minyak bumi ini. Dan nilai transfer uang buruh migran ke Indonesia ini per Mei 2019 ini sebesar 1 juta dolar Amerika atau setara dengan 22,9 triliun rupiah. Dan laporan ini juga menyebutkan, Angel Listener, bahwa tahun sebelumnya nilai remitansi atau nilai transfer ini dari buruh migran Indonesia dari Arab Saudi ini tercatat yang tertinggi dari negara-negara penempatan tenaga kerja lainnya, dan jumlahnya ini mencapai 54,2 triliun rupiah. Cukup besar, meskipun ada penurunan ya dari nominalnya yang dari sebelumnya 22,9 menjadi dari yang sebelumnya 54,2 menjadi 22,9 ini. Nah, bukan hanya itu, karena pada tahun 2019 juga ini ternyata nilai nominalnya itu tidak sebanding dengan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh buruh migran kita di Arab Saudi. Ini tercatat di tahun 2019, ini jumlah pengaduan persoalan buruh migran Indonesia di Arab Saudi ini menempati posisi kedua setelah Malaysia. Betul, memang Malaysia menghadapi atau memiliki persoalan buruh migran Indonesia, tapi ini bukan data, kita menyikapinya bukan sekedar menjadi sebuah data statistik dan hanya menghadapi angka-angka, karena jumlahnya ini cukup menyedihkan. Indonesia ini meskipun berada di posisi kedua terkait dengan jumlah pengaduan persoalan buruh migran, ini ada 1.372 laporan setelah Malaysia yang mendapatkan 4.845 laporan.
Dan pengaduan ini diantaranya terkait dengan gaji yang tidak dibayar, kemudian juga penipuan, kemudian juga perdagangan orang dan tindak kekerasan dari majikan dan pemalsuan dokumen. Jadi MJ listener bisa bayangkan bahwa terkait dengan gaji ini nggak cuma satu-satunya permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran di luar negeri, terutama di Arab Saudi, karena ternyata ada sejumlah elemen, sejumlah faktor dan sejumlah hal-hal lainnya yang mengganggu bagaimana buruh migran kita di luar negeri di Arab Saudi ini mencari nafkah untuk keluarga mereka. Saya coba mengulang lagi bahwa ternyata gaji ini hanya satu dari sekian permasalahan pengaduan persoalan buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Dari gaji yang tidak dibayar, kemudian juga penipuan, kemudian juga perdagangan orang, tindak kekerasan dari majikan dan pemalsuan dokumen. Miris sih sebenarnya kalau kita bisa menerima empati atau melihat empati dari kejadian-kejadian seperti itu, kalau kita merasakan empati apa yang dialami oleh para buruh migran. Dan sebenarnya Arab Saudi pun juga mencoba untuk kemudian meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada dengan kemudian melakukan reformasi sistem kafalah. Dan tentunya kita akan coba bahas lagi permasalahan-permasalahan apa. Jelas kita akan bahas seperti biasa di Morning Session with Nuim Hayat ini dengan Bang Nuim yang sudah bergabung langsung dari Melbourne, bukan dari Arab Saudi. Bang Nuim, apa kabar? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Sehat wabarakatuh. Bang? Masih bisa dengar, Hadi? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah sehat Bang. Begini Hadi. Ya Bang. Ini sebelum kita bicara mengenai persoalan TKI ini, Iya. saya mau bicara mengenai persoalan sumbangan seorang Prihadi Hadi kepada bahasa Indonesia. Saya mendengar waktu itu, saya bilang, Hadi kemana? Oh, dia sedang menangani kakinya. Masya Allah. Menangani kakinya. Iya Bang, lagi musibah Bang. Musibah, saya dapat musibah Bang di kamar sendiri. Jadi kala itu saya bangun mendadak, hampir tengah malam bangun mendadak, tapi ketika belum posisi berdiri benar, saya tuh melepaskan beban tubuh itu ke kaki. Ternyata kaki kiri saya itu belum bisa menerima dan belum berfungsi dengan normal gitu. Jadi saya ambruk dan terkilir lah engkel kaki kiri saya Bang. Gitu Bang. Jadi maaf Bang. Jadi gimana, menangani kaki ya, ini pakai tangan dan ini. Betul. Tapi tidak apa. Ada satu hal, Adi, sebelum kita bicara mengenai persoalan TKI, karena ini menyangkut saya dan saya masih menganggap diri saya sebagai TKI. Ini kan sudah tanggal 2 September. Tanggal 1 September itu di Australia awal musim bunga, musim semi. Dan itu kita mulai menderita. Banyak di antara kita, orang-orang Indonesia juga ikut menderita karena apa yang disebutkan sebagai demam rumput kering. Mata berair-air, bersin tidak henti-hentinya. Ini disebutkan sebagai hay fever, dan ini betul-betul merupakan masalah yang belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Hanya ada barangkali penawar yang bisa mengatasi masalah secara sebentar, ya ibaratnya menangani kaki lah ini. Sudahlah, apa boleh buat. Memang betul apa yang Hadi katakan tadi tentang nasib para TKI kita. Saya sendiri waktu pertama kali bekerja di Arab Saudi itu tahun 1960 ya, bisa dibayangkan. Waktu masih sangat muda saya. Itu gaji saya tidak dibayar penuh. Saya sebagai tenaga pengajar bahasa Inggris di sebuah kursus yang terbesar di Arab Saudi pada waktu itu, Al-Mu'assasah Al-Miyatul Kubra, saya masih ingat. Tapi saya tidak menjadi persoalan karena saya tahu gaji saya berapa. Saya tahu berapa tiap bulan yang diberikan, jadi berapa yang ditahan oleh majikan. Kabarnya, ini yang tidak enak, kabarnya guru kepala sekolah itu orang Indonesia juga, kabarnya dari Sumatera Selatan. Tapi dia tidak pernah mau mengaku sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga Indonesia. Tapi tidak menjadi persoalan karena saya punya kartu di sini, dalam artian dia mengetahui saya TKI gelap, tapi dia mempekerjakan saya sehingga kalau ini terbongkar maka dia bisa berurusan dengan polisi. Jadi saya biarkan saja. Pada akhirnya ketika saya tertangkap dan diharuskan pulang ke Indonesia, ya dia bayar kembali semua itu. Kalau tidak saya laporkan, mengatakan bahwa dia mengetahui saya TKI gelap. Jadi masalah TKI ini sudah sejak lama sebenarnya, Hadi. Sudah sejak lama. Sebelum kita mengenal TKI, kita kenal misalnya di Jerman itu yang disebutkan sebagai pekerja tamu. Pekerja tamu itu setelah Perang Dunia Kedua, Jerman mendapat bantuan dari rencana Marshall di Amerika
mereka membutuhkan tenaga kerja, mereka datangkan kebanyakan dari Turki. Awalnya itu mereka hanya katanya akan bekerja 4-5 tahun untuk membangun terutama infrastruktur atau prasarana. Setelah itu akan dipulangkan, tapi kebanyakan mereka tidak pulang, akhirnya tinggal terus. Nah, mengenai Indonesia, kita bisa membandingkan dengan Filipina, karena di Asia itu yang banyak mengirimkan tenaga kerja itu adalah Indonesia, Filipina, India tentunya, ya, Bangladesh, Nepal, dan lain sebagainya. Ini mengenai yang dikirimkan oleh Indonesia, memang sudah sejak lama ada niat untuk memberikan penataran kepada tenaga kerja kita, tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, supaya mereka bisa menduduki posisi yang lebih dalam tanda kutip terhormat dengan tentunya penghasilan yang lebih besar. Tapi ini nampaknya belum bisa tercapai. Ini masih belum tercapai. Biarpun begitu, terakhir saya ingat saya pernah membaca bahwa remitansi atau pengiriman devisa yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu setahun sampai 100 triliun rupiah. Jadi kedua terbesar setelah eksportir kita pada waktu itu, ekspor kita setelah waktu itu minyak dan gas. Tapi yang seperti Hadi katakan tadi, banyak juga di antara tenaga kerja kita, terutama yang perempuan, yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan tidak manusiawi, termasuk di negara-negara seperti Arab Saudi, tapi itu bukan satu-satunya. Ada lagi negara yang disebut juga yaitu Taiwan. Ini juga kabarnya pernah menimbulkan masalah di Indonesia karena tenaga kerja itu ada di antaranya yang Muslim disuruh makan daging yang diharamkan di dalam Islam dan lain sebagainya. Ini barangkali kasuistis ya, tidak begitu melembaga. Tetapi memang itu merupakan, saya lihat itu merupakan konsekuensi. Oleh sebab itu, saya pernah terlibat dalam pertengkaran yang sangat luar biasa di Bandara Cengkareng ketika saya melihat bahwa tenaga kerja kita yang akan diberangkatkan ke luar negeri disuruh duduk di lantai. Saya mempertanyakan kenapa mereka mesti duduk di lantai. Lalu oleh seorang petugas bandara dikatakan, alah mereka itu bukan beli tiket Pak. Saya katakan tidak jadi persoalan. Tiket itu atas nama mereka. Maka mereka punya hak seperti saya. Kenapa saya duduk di kursi, mereka tidak boleh duduk di kursi. Itu perlakuan seperti itu kita lihat. Tidak tahu kalau sekarang ya. Tapi waktu-waktu itu perlakuan yang sangat keji menurut saya terhadap apa yang di Filipina. Mereka ini disebut sebagai pahlawan devisa. Mereka disebut sebagai pahlawan devisa. Kalau Hadi pergi ke Singapura, ada sebuah plaza namanya Lucky Plaza. Itu kalau Hadi ke sana, Hadi akan heran. Begitu banyak orang-orang Filipina di situ yang ingin mengirim uang ke Filipina. Di situ banyak sekali perusahaan-perusahaan pengiriman uang kembali ke Filipina. Karena mereka membantu sanak keluarga yang ada di Filipina. Dan mereka itu umumnya diperlakukan jauh lebih manusiawi waktu itu. Paling tidak dibandingkan dengan tenaga kerja kita. Hadi ingat, ketika akan pecah perang Teluk yang pertama itu tahun 90 tahun 2000 ya kira-kira tahun 2099 itu Presiden Filipina waktu itu Gloria Arroyo datang ke Kuwait untuk meyakinkan para tenaga kerja Filipina bahwa kalau memang mereka dianggap berbahaya, mereka akan diungsikan kembali atas biaya pemerintah Filipina untuk dibawa kembali ke Filipina. Karena sumbangan mereka nanti akan kita bicarakan ya, kenapa mereka bisa menyumbang begitu hebat terhadap perekonomian Filipina. Kalau Indonesia saja dengan 100 triliun misalnya, yang katanya lebih besar daripada penerimaan para wisata kita, itu kan sudah suatu pemasukan yang sangat luar biasa. Juga ada satu hal lagi, kita kalau melihat di desa-desa di Indonesia, di mana banyak warganya yang pergi ke luar negeri untuk bekerja, itu desa itu jauh lebih hebat pembangunannya, rumah semi permanen dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mereka ini juga pantas kalau dikatakan sebagai pahlawan devisa. Jadi persoalannya itu di mana jadinya Bang? Apakah pekerjaan non formal yang dominan dilakukan oleh mereka yang membuat pekerja migran ini selalu dianggap sebagai kelas bawah, atau memang sejak awalnya mereka sendiri pekerja migran ini maksudnya tidak mendapatkan perlindungan? Itu dia. Karena mereka melakukan apa yang disebut sebagai kerjaan kasar, sebagai buruh kasar, sebagai pembantu rumah tangga, sebagai
buruh lah. Jadi bukan posisi, karena saya ingat ya, pertama kali saya bekerja di BBC London tahun 1964, itu saya melihat banyak sekali juru rawat dari Filipina yang bekerja di sana. Bukan hanya dari Filipina, tentu dari Australia, dari Selatan, tapi dari Filipina. Jadi punya kedudukan yang lebih terhormat disebabkan oleh pendidikan mereka yang lebih tinggi. Nah, ini kan sering di Indonesia katanya ketika mereka diberikan pelatihan sebelum diberangkatkan ke luar negeri, Iya, iya. bagaimana cara menggunakan mesin cuci, ini itu. Padahal mereka nanti tidak diberikan penyuluhan yang sungguh-sungguh. Ini yang celakanya begitu. Kadang-kadang mereka yang mengurus pemberangkatan, makelar agen yang memberangkatkan tenaga kerja dari Indonesia ini juga barangkali tidak memperhatikan ya kebutuhan tentang kemampuan seorang tenaga kerja itu nanti di luar negeri akan harus misalnya menggunakan mesin cuci piring, mesin cuci pakaian dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang nanti bisa menjatuhkan harkat mereka, menjatuhkan martabat mereka, menjatuhkan posisi mereka di mata majikannya. Ini yang barangkali kita juga perlu pikirkan ya, bagaimana supaya mereka ini benar-benar adalah orang-orang yang punya dalam tanda kutip keterampilan mendasar paling tidak untuk bisa. Karena soal bahasa, coba dibayangkan itu soal bahasa. Saya pernah pada satu kali kebetulan diajak kawan pergi naik cruise ya, kapal pesiar yang cukup besar, Queen Mary dari Inggris. Di situ saya berjumpa dengan seorang tenaga kerja wanita kita. Lalu saya tanya, oh saya dibawa oleh majikan saya Pak, tapi dia baiknya luar biasa. Jadi kemanapun mereka pergi berlibur, saya itu suka dibawa, cuman ya itu masalahnya Pak soal visa, karena saya pakai paspor Indonesia, jadi itu visanya lebih sulit keluarnya. Itu cerita dia lah, mau betul atau tidak, memang betul. Kalau pakai paspor Republik Indonesia seperti saya ini, kalau kemana-mana mesti ya pakai visa lah, kecuali ke negara ASEAN ya, atau beberapa negara di Afrika. Tapi ke tempat lain kita mesti pakai visa. Dan mereka mengatakan saya diperlakukan dengan baik Pak dan sebagainya. Jadi tidak semua diperlakukan dengan jahat, tapi banyak juga. Karena kalau sekiranya Hadi mengikuti perkembangan ini di Qatar ini misalnya, antara tahun 2010 dengan tahun 2019, itu sudah lebih 15.000 tenaga kerja terutama dari Asia Selatan ya, dari Nepal, Bangladesh, dari India yang mati tiba-tiba, meninggal dunia tiba-tiba, tapi nanti di sana dikatakan ini karena sebab-sebab alamiah. Padahal tidak, mereka itu bekerja di terik sinar matahari ya. Qatar kita tahu kan waktu panas sekali. Qatar mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia yang akan dilangsungkan tahun depannya, November Desember, itu kan ribut dunia. Bagaimana bisa main bola di suhu yang 39, 40, 41 derajat. Nah, bagaimana mereka yang bekerja di terik sinar matahari barangkali tidak mendapatkan pasokan minuman yang cukup dan lain sebagainya, umur 30 antar 30 40 tiba-tiba mendadak meninggal dunia katanya karena sebab-sebab alamiah, karena sakit jantung dan lain sebagainya. Orang-orang yang usia muda seperti itu sudah 15.000 lebih dalam 10 tahun ini yang meninggal tiba-tiba, dan oleh Qatar dikatakan meninggal karena sebab-sebab alamiah. Ya kita tahu memang panasnya luar biasa di sana, tapi juga memang kita tahu ada suatu pandangan yang mengatakan banyak di antara tenaga kerja dari India itu memang bermasalah jantungnya. Waktu ditanyakan kenapa, karena mereka banyak makan santan, maaf ya, ini santan. Jadi di Kerala itu anak-anak pemuda-pemuda umur 29-30 tahun itu banyak yang jantungnya sebagian sudah mengeras karena banyaknya mereka makan masakannya pakai santan. Jadi katanya mungkin mereka sudah punya komorbid lah istilahnya gitu kira-kira. Tapi memang hidup mereka setengah mati. Cuma ya kalau di kampung halaman sendiri tidak ada pekerjaan, bagaimana? Saya melihat misalnya di Malaysia itu begitu banyak tenaga kerja yang gelap yang menyeludup masuk, dan karena nanti majikan tahu mereka ini gelap, ya mereka dieksploitasi. Jangankan di Malaysia, dulu juga di Australia ini banyak kan kawan-kawan dari Indonesia yang memanfaatkan kawan-kawan yang datang tanpa izin, hanya punya visa berkunjung tapi tinggal di sini lebih lama, diajak sudah, kenapa kamu nggak in the cost sama saya? Nah, mulai diperas karena tahu bahwa orang ini ilegal. Jadi banyak terjadi juga begitu. Oke, Bang Nuim, apakah posisi yang lemah karena minus keterampilan itu juga menjadi pemicu permasalahan
buruh migran atau pekerja migran Indonesia di luar negeri yang kemudian mereka mendapatkan begitu banyak permasalahan. Tapi nyatanya bukan hanya di Arab Saudi saja sih, tapi juga di beberapa negara lainnya. Bang Nuim, tadi terakhir sebelum break saya sempat mengambil atau menyebutkan satu hal, hipotesa bahwa posisi yang lemah minus keterampilan, apakah itu perlu di-upgrade? Atau kita tidak lagi mengirimkan pekerja non formal, ataupun kalau misalkan kita tetap mengirimkan pekerja non formal, ini harus ada diplomasi yang kuat antara negara pengirim dengan negara tujuan agar hak-hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia ini tetap kuat seperti itu, Bang. Ya, tapi kita juga perlu memberikan kesan ya kepada mereka yang menjadi penampung tenaga kerja kita bahwa kita menghargai mereka. Ini begitu banyak cerita yang kita dengar ya, nggak tahu apakah sebagai wartawan dulu saya sering ada pengaduan-pengaduan bagaimana mereka ditunggu di Cengkareng begitu datang dibawa dipaksa untuk menukarkan uang devisa mereka dengan nilai yang begitu rendah. Jadi kalau sekiranya orang mendapatkan kesan bahwa di tanah tumpah negaranya, tanah tumpah darahnya sendiri, di negara sendiri mereka tidak diperlakukan dengan begitu baik, maka mereka juga nanti akan makan, ini mereka biasa diperlakukan dengan sewenang-wenang. Pernah ya, tapi sekarang sudah ada perubahan saya pikir. Karena saya ingat beberapa waktu yang lalu koran Singapura ada Straits Times menanyakan, ini kemana ini para PRT dari Indonesia? Mereka kehilangan. Pembantu rumah tangga dari Indonesia banyak yang tidak mau ke Singapura. Selain, padahal Singapura itu negerinya katanya tertib, aman, bersih dan sebagainya. Tapi gajinya kurang memadai. Belakangan ini ceritanya pemerintah Singapura telah mengeluarkan ketentuan ada upah minimum begitu katanya. Jadi mungkin ini akan membantu. Jadi yang paling baik organisasinya sebenarnya dari para tenaga kerja Indonesia ini adalah mereka yang bekerja di Hong Kong. Di sana mereka itu lebih terorganisir. Saya melihat memang banyak mereka di Hong Kong itu sering berkumpul kalau hari libur mereka di Victoria Park dekat restoran Indonesia itu, restoran Indonesia di Hong Kong begitu. Dan umumnya mereka merasa senang, walaupun merasa agak canggung sedikit karena berada dalam budaya yang ya agak sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri ya. Tapi mereka lebih senang di Hong Kong dan organisasinya kabarnya itu lebih bagus yang ada di Hong Kong dibanding dengan di banyak negara lain. Jadi kasihan memang. Padahal riwayat daripada tenaga kerja apa yang disebutkan migrant workers ini sebenarnya sudah sejak kapan-kapan sudah ada dan di hampir semua negara. Sekarang saja Australia ini membutuhkan 30.000 pekerja pertanian. Yang dari mana mereka mesti cari 30.000? Karena apa, Hadi? Karena sebentar lagi September, Oktober itu buah-buahan sudah mulai dipetik. Siapa yang akan memetiknya kalau tidak ada tenaga kerja dari luar negeri? Tapi Australia sejauh ini masih mengutamakan dari pulau-pulau Pasifik, kabarnya dari Vietnam, dari Thailand. Jadi belum dari Indonesia belum terdengar begitu gencar ini penyerapan tenaga kerja dari Indonesia untuk datang ke Australia. Karena bagaimanapun kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita sendiri di Indonesia belum mampu untuk menyediakan lapangan kerja untuk mereka. Kalaupun nanti tersedia, maka kadang-kadang lapangan kerja itu tidak mendatangkan hasil yang sebesar seperti yang bisa mereka peroleh di luar negeri dengan segala macam tentunya pengorbanan yang meninggalkan suami dan anak-anaknya, meninggalkan orang tuanya untuk bisa bekerja di luar negeri. Kadang-kadang uang yang dikirimkan kembali ke Indonesia itu tidak ditabungkan untuk dia, tapi dipergunakan barangkali untuk hal-hal yang tidak berguna. Ini juga menjadi masalah sebenarnya soal kemanusiaan. Jadi ini bukan hal yang mudah sebenarnya. Kasihan kalau kita melihat. Saya dulu melihat bagaimana tuh tenaga kerja yang tidak terorganisir ya. Zaman itu belum ada TKI, belum ada apa, kita sendiri-sendiri saja. Jadi mereka itu bekerja misalnya nanti di apotek. Kenapa banyak di antaranya kerja di apotek? Karena mereka bisa baca Latin. Jadi bisa baca aspro, bisa baca aspirin dan sebagainya. Kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Kasihan saya melihatnya. Tapi mereka bilang ya apa boleh buat. Daripada tidak ada kerjaan dan di Indonesia mungkin luntang-lantung. Jadi banyak mereka itu dulunya
peranakan-peranakan yang orang tuanya dari apa yang disebutkan Hadramaut atau sekarang ini Yaman Selatan, mereka dikirim pulang ke biasanya tempat nama Mukalla, dari Mukalla mereka ke Aden, dari Aden lalu mereka menyeberang masuk ke Jeddah ke Arab Saudi, dan di sana biasanya kehidupannya katanya lebih baik, tapi kerjanya setengah mati juga. Ada yang jadi juru masak. Saya pernah jumpa seorang anak dari Pekalongan kalau tidak salah. Saya kata, kau kerja apa? Saya jadi tukang masak. Tuh masak. Ada keluarga Belanda. Kata, kebetulan keluarga Belanda itu baru diusir dari Indonesia, jadi dia sudah terbiasa makan makanan Indonesia. Dia selalu rindu makan Indonesia. Ya saya minta ibu saya tulisin resep-resep cara bikin makanan rendang atau lodeh atau apa. Jadi dia bekerja. Kasihan laki-laki. Banyak kan laki-laki. Perempuan waktu itu belum ada. Hampir tidak ada. Yang di zaman saya itu kebanyakan adalah laki-laki. Kalau perempuan hampir tidak ada. Tapi belakangan baru secara terorganisir. Jadi saya juga terkesannya beberapa waktu yang lalu saya berada di Pulau Pinang di Malaysia. Saya berjumpa dengan seorang profesor yang mengajar di Universitas Sains di Penang. Dia itu bekerja sebagai gerakan LSM tidak resmi untuk membantu tenaga kerja dari Indonesia yang diperlakukan sangat tidak wajar di Malaysia. Bang Nuim, tadi Bang Nuim juga sempat mengatakan bahwa di Hong Kong ini sudah cukup terorganisir. Nah, namun beda di Hong Kong, mungkin saja beda perlakuan lainnya di Taiwan, seperti di Malaysia sekalipun, bahkan di Arab Saudi pun sudah mencoba untuk memperbaiki sistem perekrutan dan sistem perlakuan bagi para pekerja migran.